Kamu nih. Oh, muni. Udah ini. Ini kamu nih. Ini elek iki. Pak ono warnane soalnya itu. Ben enggak ekologis. Dah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pak Rektor, Pak Zainal yang saya hormati, para Wakil Rektor yang saya hormati, pejabat dan sivitas akademika IAIN UIN Gusdur yang saya hormati. Ini kalau disingkat jadi UGD. UIN Gusdur. Bahaya ini UGD. Berapa kampus? Dari Mak Jung. Moderator yang saya hormati, alhamdulillah. Madura ya. Ini dalam bahasa seminar seperti ini memang harus ada batasannya. Karena kalau nggak ada batasannya, ini nggak selesai sampai 7 hari. Ya, karena terus pidato nanti. Tadi bukaannya moderator itu sudah seperti mau itu hasanah. Ada salawat. Ada salawatnya. Kalau saya biar itu hasanah aja. Jadi gini, sebenarnya ada 2 hukum ya yang akan kita bicarakan itu kalau berbicara ekologi. Karena yang kita bicarakan ini sesuatu yang milik semua manusia, milik semua bangsa, milik semua agama, milik ras manapun. Karena yang kita bicarakan itu bumi sebenarnya. Bumi ini milik semuanya. Makanya kalau berbicara bumi kita pakai hukum alam, sunnatullah. Jadi dia nggak pandang bulu. Mau beragama, mau nggak beragama, kalau di tepi sungai pasti kena banjir. Itu hukum bumi. Mau soleh, mau nggak soleh, kalau gundul gunung ya longsor. Mau soleh, mau nggak soleh, mau bertuhan atau nggak bertuhan, kalau perahunya bocor ya tenggelam. Itu namanya hukum alam. Jadi jangan terlalu sentimental ketika berbicara hukum alam. Kenapa aku sudah menyembahmu masih kena longsor? Ya itu hukum alam. Kena rob. Pekalongan, sufi besar ada di Pekalongan. Kenapa rob? Ya nggak usah sentimental gitu loh. Itu hukum alam namanya. Jadi nggak usah jauh nariknya. Makanya kalau ekologi kok pakai bahasa jihad itu ya, semoga ini tidak seperti jihad di perang Badar aja. Jihad itu spesifik ya. Dari satu kata yang dulu sangat spesifik terkait dengan mengorbankan nyawa demi kemerdekaan manusia, itu dulu seperti itu. Terus kemudian maknanya digeser sana, geser sini, sampai akhirnya memperjuangkan calon istri juga berjihad. Ya kan? Ya lah, sufi itu juga spesifik dia. Pembersihan hati yang dikenal dalam dunia Islam, yang kemudian menjadi tasawuf, dia secara epistemologi dia spesifik. Akan tetapi ekologi ini dia universal. Makanya nah, mau kita mulai dari mana? Mau kita mulai dari usia bumi yang triliunan tahun sebagaimana arkeolog, atau mau kita mulai dari semenjak kita mendapatkan kabar tentang bumi? Kan gitu. Kita kalau nggak dapat kabar tentang bumi ini kan baru kita itu. Karena kalau diukur dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini kan juga belum lama. Nah, kita dapat kabar tentang bumi itu kan dari situ, bahwa bumi itu pernah rusak, ya karena diisi oleh perusak. Dan perusak itu ditafsirkan karena yang konfirmasi tentang perusakan pertama itu malaikat. Ini kalau dalam perspektif Islam ya.
Yang mengkonfirmasi itu pernah rusak. Itu malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima'lah. Man ini lil akil. Berarti sebelum manusia ini ada makhluk yang berakal yang merusak manusia. Standar aja kita berbicara di situ. Makanya ada yang memaknai Banun Nisa, ada yang memaknai Banul Jan. Banul Jan itu merusak karena suka makan orang. Banun Nisa karena semuanya perempuan. Nah, kemudian kita akhirnya berpikir, ulama harus tanggung jawab. Kalau Banul Jan mungkin masih kita bisa nalar ya. Tapi kalau perempuan semua itu yang ada cuma di Wonder Woman. Orang Yahudi itu kan bikin film Wonder Woman itu. Yang bintang filmnya siapa? Gadot itu siapa? Gal Gadot. Al-Haddad. Gal Gadot atau Al-Haddad. Karena di Madura jadi Al-Haddad. Itu kita bisa melihat. Dalam nalar kita, mungkinkah dunia ini semuanya perempuan? Bahwa perempuan bisa melahirkan, kita ada cerita tentang Nabi Aisyah. Jadi mungkin kalau perempuan itu beranak tanpa laki. Atau kita pernah dikenalkan dengan Helenisme, Zeus. Di mana Zeus itu bisa menghamili orang tanpa menyentuh. Sehingga Hera bisa punya anak Hercules. Ini sampai pikir, komparasi dari situ itu akhirnya kita ketemu dengan ilmu modern. Ilmu modern bahwa memang perempuan itu memungkinkan beranak tanpa laki-laki. Kudu hati-hati ini. Kambing ternyata kalau kosot-kosot bisa beranak. Nah, Hera itu kalau sudah ada petir dia hamil. Ini kan seperti mitologi, tapi pengetahuan nggak boleh terus membiarkan ini. Bahwa ulama tafsir pernah mengatakan Banul Jan dan Banun Nisa. Ternyata dalam ilmu peranaan gitu ya, memang punya kemungkinan. Namanya apa? Namanya partenogenesis, di mana seorang perempuan atau makhluk perempuan bisa membuahi dirinya sendiri. Tawon itu tidak butuh laki-laki karena dia bisa menyengat telurnya sendiri. Dengan kelistrikan tertentu, maka tawon perempuan bisa membuahi telurnya sendiri. Maka kita bisa paham petir dengan jangkauan tertentu secara tepat dan terukur itu mampu membuahi telur. Makanya Hera bisa beranak. Makanya orang Jawa selalu bilang nek udan-udan cah wedok aja udan-udan, nek sambar mledek engko meteng. Loh coba. Loh. Karena apa? Karena ternyata kelistrikan dengan kadar tertentu, frekuensi tertentu yang tepat mampu membuahkan telur. Makanya sampai hati-hati, bojo jangan emosi terlalu, nanti jadi listrik beranak. Nah dari situlah kita mendengar kabar pertama kali bahwa secara ekologis bumi pernah rusak. Akan tetapi kalimat yang disampaikan oleh malaikat itu melekat sampai hari ini. Di mana yang disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima itu melekat pada Adam dan Hawa. Melekat di situ, di kita ini. Yang akhirnya memang fungsi utamanya manusia itu ya merusak. Kalau nggak ngerusak, manusia juga nggak hidup. Ini bikin gedung segede ini berapa gunung yang rusak? Ayo lu ya coba ini kita bikin gedung segede ini dari batu, ini berapa gunung yang dibegu, berapa nyawa tikus yang terancam. Loh, ini
bener-bener loh ya. Terus ketika UIN Gus Dur ini didirikan, ini berapa tanah yang didatarkan sehingga Garangan pergi, Celeng pergi, Celeng loh. Artinya itu melekat sampai hari ini hukum itu. Makanya sampai nggak usah heran, manusia itu juga memang melekat sampai hari ini sabdanya malaikat itu. Yang katanya itu malaikat kelas bawah bukan malaikat kelas atas itu, tapi ya nggak apa-apa. Karena kadang yang kelas bawah ini lebih mengerti kondisi realnya, merusak semua. Zaman pengen bikin rumah kayu, itu berapa hutan yang harus ditebang? Rumahnya monyet, monyetnya harus pergi. Dan seluruh dunia ini bergerak dalam siklus kehidupan manusia. Manusia nggak mungkin hidup tanpa ngerusak, susah. Jadi baju itu berapa itu? Tanaman yang harus dirusak, kapas, apalagi sutra. Ini pakai logika dasar tentang manusia ya kalau dalam bahasa. Karena basicnya saya disuruh berbicara tentang sufi gitu. Sufi itu yang menungso, orang sufi kok wedhus itu ndak ada. Nggak ada sufi kok. Sufi yang menungso ya rektor barang itu. Ini coba. Dia ngerusak. Jadi apapun. Makanya hampir seluruh dunia ini siklusnya kan ke manusia. Kalau menumpahkan darah, hobinya manusia. Kita hitung aja. Kambing di Pekalongan yang dimakan sama harimau setahun berapa ekor? Nah yang dimakan manusia mau bikin anak ngerusak juga anak orang. Loh, ini kita berbicara manusia dulu ya. Makanya sesungguhnya manusia ini adalah siklus dunia yang basicnya adalah mengambil dari alam. Kita hitung. Coba nanti ada satu aja bikin. Pak Rektor saya sarankan untuk bikin patung satu. Di depan IAIN satu patung aja. Setiap manusia, jangan Gus Dur. Patung perempuan cantik. Satu aja di sana. Nanti semua mahasiswa kalau mau masuk menghitung. Ini aja perempuan ya. Kalau laki-laki juga nanti kita hitung belakangan. Kepala perempuan itu coba kita, industri yang digerakkan oleh kepala perempuan itu berapa? Jilbab. Triliunan itu asetnya yang bergerak. Dari mana bahan jilbab? Dulu dari kapas, sekarang dari kerut. Kerut tidak mungkin ada tanpa penambangan minyak. Lahirlah Aramco, Arab American Corporation. Lahirlah Pertamina, itu salah satu divisi yang kemudian dipecah senyawanya jadi kain. Terus berapa perempuan bikin kain kayak begini? Coba kalau tiba-tiba sudahlah hindari penggunaan kain, terus kesini nggak ada yang pakai baju, mungkin nggak? Ya nggak mungkin juga. Itu jilbab, peci, bahannya dari mana? Apa kemudian mengambil bahan dari Jupiter? Kan nggak mungkin juga. Bahannya dari mana itu kain itu? Tiba-tiba perempuan pengen cantik, pengen merubah warna rambut, lahirlah pabrik semir triliunan di mana-mana. Tuh dari mana bahan semir? Tiba-tiba kemudian rambutnya gatel, lahirlah pabrik sampo. Dari mana bahannya sampo? Lidah buaya berapa yang dipotong untuk bikin sampo? Padahal buaya nggak punya lidah. Coba. Kalau kemudian rambutnya penuh kutu, ada yang bikin peditok. Triliunan asetnya itu berapa yang harus Jadi kepala manusia ini menghasilkan industri gede dan itu bergerak dari siklus yang ada di dunia. Makanya melahirkan satu sistem ekologi namanya ekosistem. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri. Begitu rambutnya panjang, lahirlah pabrik gunting, logam, tambang.
barbershop Madura. Itu bergerak di situ coba berapa? Loh, kalau saya memang irit lingkungan, ekologis betul saya ini. Nggak pakai cukuran, nggak pakai semir, sampo sekali-sekali aja. Terus kutu juga sudah nggak ada, kelasnya udah kelas curu. Enak sih, ini bener. Nah, coba dari kepala ini eksploitasi alam berapa sudah? Hanya karena pengen indah. Bahannya dari mana kalau nggak dari alam? Muka perempuan, begitu mulai bermasalah, lahirlah pabrik skincare. Triliunan di situ, duit semua. Turun dikit gini, alis mata, pensil. Berapa kayu yang harus ditebang untuk diisi pensil mata? Turun dikit isi do. Nah, iya. Turun dikit ini ada namanya maskara yang IDP kurang panjang. Apal bojoku wedok. Ini industri gede, coba kita hitung. Mata tiba-tiba pengen berubah softland, kacamata, rumah sakit mata, dokter mata, fakultas kesehatan mata. Turun dikit blush on. Ini blush on. Bagi perempuan yang mukanya kurang glowing ini kasih blush on. Itu bahannya dari mana coba yang triliunan duitnya itu? Ini lipstick. Bahkan Prancis, satu negara, bisa memanipulasi paradigma kecantikan lipstick. Masuk mulut odol, sikat, monyong dikit behel. Itu industri besar baru sampai di sini ya. Kumur-kumur anti kuman. Sini ada Firdaus minyak. Nek wong Pekalongan lengo katel. Bunuh katel. Jenggot cukuran, tatra, silet, kul. Duit tok di sini. Dari mana bahannya? Ayo, kita hitung dulu wong iki menungso kok. Ke leher sini ada syal, ada dasi, ada kalung, liontin, tambang. Turun ke sini semuanya ada, konveksi dari yang dalam sampai yang luar, berapa kuadriliun ini digerakkan. Sampai ada baju sobek lebih mahal daripada baju utuh. Dari sini semua, belum dalamnya. Amit sewu, ini dari mana bahannya yang dibutuhkan manusia? Terus udel ke bawah. Ini triliunan asetnya udel ke bawah ini. Iya kan? Manusia punya bokong, lahir pabrik kursi. Kayunya dari mana? Kalau nggak nebang mau nih, duit itu kayu ini. Jadi kursi empuk gini ya nebang pohon. Nggak bisa terus belum, nggak bisa. Terus sekarang lubangnya itu butuh bahan gede semua, lubang bolongan belakang kita itu dubur, melahirkan pabrik WC mereknya American Style, Toto, bersayap, semprotan tush, itu triliunan asetnya. Kalau lokal kan jumbleng. Ayo kita hitung satu-satu. Jadi kita nggak bisa kemudian kita hitung dulu dari manusia. Memang pemimpinnya manusia kok ya, kita pikir pemimpin dulu. Pemimpin IAIN, rektor ya, rektor dulu yang kita pikir kan, yang lain menyusul. Kalau yang lain belum punya mobil, rektor ya harus punya mobil. Gitu dulu rektor kok. Ini pemimpin dunia ini manusia, makanya kita hitung dulu. Itu aja kita udah pusing itu yang digerakkan oleh manusia. Begitu keluarnya terlalu lancar, pabrik intro stop, diapet, diatap. Begitu macet, dul kolak.
Bahannya dari mana coba? Kalau nggak dari daun jambu, daun sing sepet-sepet gitu. Tutupnya pabrik katok, pabrik simpak, pabrik celana panjang. Itu bahannya dari mana? Dari alam semua. Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu tanpa kesediaan alam. Ayo. Belum lagi burungnya. Menghantarkan burung dipotong tik gitu. Itu mendatangkan tenda, catering karena walimatul khitan. Coba. Iya kan? Bagi yang kaya ya adilah didatangkan. Ini siklusnya manusia. Coba. Belum lagi kakinya, ada sepatu. Bahannya dari mana? Kaos kaki, luluran. Lalu di situ itu dari mana bahannya? Setelah itu manusia jadi indah dan cantik. Pakai mobil. Mosok wis ayu mobile Cherry lu Rawangun. Alphard. Duit piro itu? Bahannya dari mana? Tambang apa saja? Akhirnya dia butuh minyak. Minyak harus nambang dalam bumi. Begitu sekarang ganti baterai harus cari nikel, ngerok gunung. Nikel apa? Mobil listrik hulunya bagus. Mobil listrik hilirnya bagus. Mobil bensin, mobil bahan bakar minyak hilirnya kok kotor. Tapi kebalik, bahan bakar hulunya bersih, listrik hulunya hancur. Neo. Wis ngono terus bareng ngono nang warung mangan. Diajari Tuhan Allahumma barik lana, ora entuk barikli. Makanya kalau makan harus ngajak temannya. Kalau makan sendiri barikli. Makanya mangan orang mangan kumpul. Itu berapa? Begitu sampai makan nasi, sampai harus mikir dari sawah. Buka lahan sawah 1 juta hektar di Papua. Berapa orang hutan yang harus lari, ular yang harus lari, welut sing minggat. Pohon yang ditebang. Misalnya gitu. Masih lagi melibatkan BPN, karena kalau batas sawah nggak dilibatkan negara, bunuh-bunuhan sama tetangga. Harus ada pengairan. Berapa tanah yang harus dibelah untuk mengairi. Harus ada pabrik pupuk. Kalau pupuk manusia nggak bisa. Sapi kurang, lahirlah industri pupuk. Setelah itu begitu panen ada mesin pemanen namanya kombi. Digiling ada mesin giling, ada rumah yang untuk menyimpan padi. Naik kompor ada pabrik kompor, ada pabrik Miyako, Rinnai, ada kompor gas LPG. Biar rasanya menjadi lebih enak, pabrik bumbu, nanam bawang, nanam lombok, buka hutan untuk nanam cabai. Ayo, ekosistem itu begitu. Selesai bumboni masih kurang karena butuh asin, tapi pantai mangrove harus ditebang semuanya untuk bikin tambak garam di Madura. Tambak-tambak itu mencurigakan. Kita curiga jangan-jangan waktu bikin garam ditambak orangnya kencing. Makanya kita curiga, satu kasih nama Uyah, satu nama Uyuh, karena khawatir pas nggawe Uyah nguyuh. Selesai makan kita melibatkan negara karena nyemil anggur merah. Loh, ini anggur merah Kang. Adelokno sampean dikira duwet ndak. Anggur merah. Ini bukan tanaman Indonesia. Ini tanaman Eropa, Australia, datang ke sini impor. Kalau sudah berbicara impor, berbicara negara. Negara menunjuk menteri perdagangan menunjuk eksportir, importir. Begitu kesepakatan barang masuk, sistem dunia bergerak karena harus ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Satu sistem dunia yang dikendalikan oleh Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Munio. Itu namanya ekosistem.
Makanya dunia itu baik-baik saja kalau nggak ada manusia. Kalau nggak ada manusia itu baik-baik saja. Makanya kemarin waktu COVID, seandainya manusia itu mati semua, dunia baik-baik saja. Sungai akan penuh ikan lagi, laut akan nyaman, burung-burung akan nyaman. Kalau nggak ada manusia, tapi sepi. Makanya dunia diserahkan oleh Allah kepada manusia biar rame. Coba diserahkan ke malaikat, sepi dunia itu. Orang nggak menikah, nggak ada sound horeg kalau malaikat. Sepi dunia itu. Orang ono pengajian, orang ono UIN, orang ono nggak ada SPP, nggak ada Pak Rektor yang marah-marah karena sampah, nggak ada, aman. Apa diserahkan kepada iblis itu? Sepi, dunia ini serem. Oh, ya. Nah makanya diserahkan ke manusia dengan segala resikonya. Buktinya di mana? Chernobyl di Soviet sana. Tidak ada masalah sekarang. Dulu kan nggak bisa ditempati manusia. Ternyata begitu nggak ada manusia, sekarang jadi hutan kota. Ikan ada, keledai hidup di situ, burung-burung ada. Ini kenapa dunia ruwet? Kan sampean. Jadi kalau berbicara tentang itu dimulai dari rektornya. Rektornya dunia ini manusia ya, sampean itu. Makanya sampean itu menangan. Di dunia ini sing iso ngalahno sampean siapa? Gajah. Sirkus masuk. Diracun mati. Singa seberapa kuatnya? Karena manusia habis. Gak ada satupun. Siapa sih bisa mengendalikan manusia? Nggak ada. Manusia itu kalahnya cuma sama satu, ngantuk. Sudah kalau manusia itu udah ngantuk, udah nggak ada musuh, terus kalah itu. Mike Tyson mau tinju kok ngantuk, nggak jadi. Rektor mau ngantor kok ngantuk, nggak jadi. Mantan baru itu loh bikin anak, kalau ngantuk nggak jadi. Musuhnya ngantuk. Makanya untuk memenangkan dunia, para sufi itu melawan ngantuk. Iya, sufi-sufi itu melawan ngantuk dan berusaha hidup irit biar gak ngerusak dunia. Waktunya orang tidur dia melek, jadi nggak butuh ranjang, nggak butuh nebang pohon. Waktunya orang pakai baju, ya waktu orang pakai baju mewah, dia cuma pakai baju bolong, nggak perlu industri. Waktunya makan mestinya tadi siklus hidup seperti itu, dia puasa irit, ya kan? Tapi dunia sepi. Jadi kalau kemudian untuk melawan keseimbangan ekologi kembali kepada tasawuf itu paling cocok. Tapi apa menungso gelem? Bener sufi. Makanya kalau saya ini kadang orang minta doa itu, Kiai tolong dong sakit didoain, bayar Kiai, gak usah. Kiai itu mendapatkan ilmu murah karena nggak makan tambah murah, nggak tidur tambah nyirit, nggak mandi tambah gak pakai sabun. Jadi ilmu yang didapat oleh Kiai itu ilmu murah sebenarnya, karena cara ngambilnya murah, tambah nggak tidur, tambah nggak makan, tambah nggak minum, irit. Kenapa dokter itu mahal? Untuk mendapatkan ilmunya mahal, praktikumnya mahal. Jadi sebenarnya kalau kemudian perlawanan jihad ekologis kok pakai sufi, nggak usah ngelawan, murah. Sakit kepala, cuman pakai suwuk, itu sudah, nggak perlu pabrik bodrek. Ya kan, ibu-ibu mau melahirkan sungsang, ngapuh gitu, sudah keluar, nggak perlu UGD, nggak perlu rumah sakit bersalin, nggak perlu BKIA. Sakit mata cukup sembuh, nggak perlu insto, nggak perlu loto. Ini apa iso? Itu makanya siklus itu. Makanya kalau berbicara tentang situ kita bisa melihat trennya, itu kan grafiknya kita bisa lihat.
Zaman Nabi Adam kerusakan nggak ada, karena baru 2 orang. Urusan yang ada baru urusan I love you, Qabil sama Habil gitu aja. Nabi Idris sudah mulai masalah karena orang semakin banyak, sudah mulai malu kalau nggak pakai baju. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit, tukang jahit. Tapi karena bajunya masih bolong-bolong, jelek-jelek, maka peletak dasar tasawuf pertama kali adalah Nabi Idris. Makanya umatnya sampai sekarang masih ada namanya Sobiin, atau dikenal dengan Sobi'ah Mandaiyun, di perbatasan Iran sama Irak. Tapi begitu zaman Nabi Nuh, manusia sudah semakin banyak, Allah mengeluarkan banjir, traumatik manusia. Semenjak itu manusia hobi menebang hutan, bikin perahu. Kenapa sekarang seandainya musim banjir nggak apa-apa, banyak perahu. Tapi ketika manusia pertama kali kena banjir, mati karena perahunya satu. Begitu traumatik, karena itu manusia mikir, nih si ono banjir meneh mati, nebang hutan bikin perahu. Semenjak itulah hutan mulai ditebang untuk bikin perahu. Apalagi semenjak itu terus kemudian ada rasa malu bikin rumah. Zaman Nabi Nuh orangnya itu 60 dhiro, segini kali 60, sekitar 50 meter. Kalau bikin rumah kayu, habis kayu berapa itu? Mulai kan? Itu zaman zaman Nabi Nuh terakhir, orang sudah mulai bikin patung, batu sudah mulai dieksploitasi untuk bikin perwujudan Tuhan. Mulailah manusia merambah gunung. Wah, apalagi di zaman Nabi Ibrahim, manusia sudah mulai mati gara-gara digigit nyamuk. Mulailah eksploitasi alam, mencari bagaimana obat nyamuk ada. Namrud mulai membangun bangunan-bangunan tinggi, sampai akhirnya Nabi Sulaiman membangun bangunan tinggi. Tapi lebih irit karena apa? Karena pakai jin. Gunung sudah mulai dirambah, dibikin King Salomon, tapi masih pakai jin, masih murah untuk ngangkat-ngangkat batu. Tapi lama-lama nenek moyang kita capek juga ngurus jin pengangkat batu, pakai wedhus kendit, ayam cemani, ribet. Akhirnya perubahan manusia mengarah kepada pembuatan alat bantu. Begitu alat bantu ada, namanya keren sama bego. Tidak lagi butuh wedhus kendit atau ayam cemani, tapi butuh minyak, pengembangan minyak. Dulu zaman Nabi Sulaiman enak, jatuh cinta sama Balkis, fling gitu datang. Ngurusi jin yang begitu capek. Maka sekarang lahirlah pemindahan orang, bukan lagi teleportasi, tapi transportasi, pesawat, mobil, eksploitasi alam pasti. Makanya sekarang daripada ngurus jin cinta itu ribet, beli Pajero. Cinta tumbuh bersama Pajero Spot. Manusia berkembang. Makanya perkembangan manusia inilah yang kemudian membuat dunia ini. Tadinya aman biasa aja, tapi manusia butuh survival. Orang Eropa survivalnya beda dengan kita. Begitu Eropa kena musim dingin, dia mati. Maka bergeraklah ke seluruh dunia untuk mencari rempah. Butuh kapal, butuh ini. Sehingga mereka kemudian melakukan pergerakan ke seluruh dunia yang menghasilkan imperialisme. Gerakan pertama disepakati dalam kesepakatan antara Spanyol sama Portugis, namanya kesepakatan Edict of Demarcation. Dunia dibagi dua, timur ke barat. Salah satu imbasnya adalah perang yang ada di Selat Malaka, yang antara Portugis sama Malaka, antara Malaka Portugis sama Demak. Setelah itu mereka pulang membawa oleh-oleh. Negara Eropa banyak yang ikut perjanjian kedua, namanya Tratados de Tordesillas. Tratados de Tordesillas adalah perjanjian kedua yang menggerakkan eksploitasi internasional yang dibawa pimpinan Eropa. Berhasil semua, penjajahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana.
Setelah keberhasilan itu lahirlah perjanjian ketiga namanya Saragossa yang menghasilkan gold, glory, dan gospel. Ini dunia bergerak. Habis itu dengan uang imperialisme ini mampu membangkitkan sistem teknologi baru. Mereka udah capek dengan cara kayak gitu. Lahirlah revolusi industri. Revolusi industri kemudian menghasilkan satu mode baru, bukan lagi rempah-rempah, tapi minyak. Konflik besar terjadi di Timur Tengah antara Turki sama Wahabi. Konflik besar di situ karena yang satu dibackingi oleh orang-orang Eropa yang butuh minyak. Lahirlah Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Mulai eksploitasi, lahirlah pabrik, lahirlah ini loh. Ini manusia, ketika kita berbicara manusia, dunia. Nah, begitu ini akhirnya kesepakatan, disepakati lagi apa yang disebut dengan United Nation atau PBB, mensepakati. Sampai akhirnya hari ini kita bisa melihat begitu muncul blok baru namanya Shanghai Corporation, mendapatkan minyak bukan dari negara-negara Timur Tengah yang afiliasinya kepada Aramco, menghasilkan pergesekan yang puncaknya sekarang adalah konflik antara Iran sama Israel. Karena pasca revolusi industri yang benar-benar menikmati dunia adalah orang Israel. Dengan teknologi khususnya, dia jual teknologi itu kepada negara-negara Eropa. Maklarnya Amerika. Di Teknion, anak-anak usia semester 2 sudah bisa mecah atom. Sampean masih ngegame, masih pon wake kliwon, kono wis mecah atom. Dan dari situ kemudian teknologi digerakkan ke dunia yang lain. Maklarnya Amerika. Jadi hampir semua negara itu adalah pelukis, pabrik catnya itu Israel. Lahir bangsa-bangsa besar. Nah, Iran nggak mau terus seperti itu. Dia pengen juga bangkit. Maka dia berusaha produksi, dia juga mecah nuklir, mecah atom, dan mulai bisa. Akhirnya bentrok ini di dunia ini. Dan Iran punya kepengkayaan nuklir sekaligus punya bahannya. Dan dua bangsa ini adalah bangsa masa lalu yang sama-sama traumatik. Israel ada Namrud mati, ada Fir'aun mati, ada Nebukadnezar mati lagi, pindah ke Eropa ada Hitler mati lagi. Dia nggak mungkin percaya sama orang, bahkan dia menjadi bangsa yang mandiri. Iran bangsa terbaik karena dia Parsi, masuk Islam dapat pemimpin terbaik, mantu Nabi. Keren kan? Masuk Islam langsung dipimpin menantu Nabi. Kita ini masuk Islam dipimpin kiai, ono ini langsung keren. Ikut Islam langsung dipimpin oleh menantu Nabi. Mati dibunuh orang. Betapa nggak traumatiknya. Akhirnya imamnya diganti cucu Nabi. Mati lagi dua-duanya. Satu dibunuh dalam Karbala, yang satu mati diracun istrinya. Traumatik dia. Ngangkat imam dari keturunan Nabi namanya Muhammad, hilang di usia 10 tahun. Imam ke-12-nya kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Muntadhir. Traumatik ini bangsa. Maka dia bangkit. Kalau sampai ini dibiarkan, pasar dunia bergerak. Nah, Indonesia misalnya selama ini hanya menjadi pasar. Kita nggak boleh bergerak. Karena kalau kita juga ikut produksi, pasar gede sekelas Indonesia pasti akan repot mereka. Maka paksa bangsa ini pasar. Maka kita bisa melihat betapa bangsa ini nggak boleh kenal dengan Iran. Bangsa ini nggak boleh kenal dengan Iran, karena kalau sampai kenal Iran, pinter. Karena NU apa ini kan punya Ya Rabbi bil Mustafa, balik makosidana, punya likhom satun udfibiyah kharol wabak wa fatimah. Kalau sampai ketemu sama Iran, pinter bangsa ini, IAIN ini pinter. Teknologi pinter, iso gawe nuklir, neng kene gawe mercon ora oleh. Ini by design gede tentunya. Itu
Iran kok nggak boleh, karena kalau sampai ketemu Iran, pinter sampean. Maka mindset kita sebagai kaum muslimin terbesar di dunia digeser ke negara gagal, geser ke Yaman. Mau belajar apa sampean ke sana? Tuh, ini duduk apa-apa. Loh, makanya kan kita seperti itu, Kang. Ini manusia dulu sebelum kita berbicara tentang jihad ekologi. Bertarung kita nanti kalau mau jihad ekologi. Mau ndak kita ini mengambil sikap sedikit zuhud. Zuhud itu ambil sebanyak-banyaknya, pakailah secukupnya. Itu kan mesti nanting dulu bang, sampean manusia kok. Tiba-tiba jihad ekologi, ini orang ngerti butuhmu, mencret kamu nanti. IAIN jihad ekologi, padahal sebentar lagi bongkar gunung untuk bikin gedung. Sampean tiba-tiba mari jihad ekologi, mulai jadi kontraktor, melok nguruk tol. Waduh, dosa, ini gunung mana yang tak kerok ini. Makanya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kabeh untuk kalian. Tapi sampean kudu ngerti sacukupe ya apa. Itu kan nggak ada batasnya. Sampean nggak ngerok, yang lain ngerok, karena ternyata semua kembali kepada manusia. Buka lahan sawit sebegitu banyak, CPU itu yang make juga si orang hutan goreng neng. Nikel dibuka seluas-luasnya, segede-gedenya, yang pakai baterai sampean. Rauno munyok aku baterai ini. Malaikat apa meneh ora payu. Ya kan? Tambang-tambang besar dibuka, dolomit dibuka, penambangan batu kars dibuka. Yang pakai siapa? Manusia. Dan pasar manusia besar. Duit yang berputar di sini dari handphone aja berapa ratus miliar ini, ya kan? Nah kalau yang punya Xiaomi ya murah lah, yang pakainya Oppo ngono ya rada murah. Nah kalau yang pakainya iPhone ya mahal, Z Fold ya mahal, Huawei ya mahal. Nah, kalau pakai Polyphonic ya murah. Mengambil jarak dari pergerakan dunia yang eksploitatif dengan nalar tasawuf adalah menantang diri sendiri untuk hidup berada di dalam tahap hanya kebutuhan. Wani ora. Mulane sadurunge wani tenan tak nyangsik. Ngono kaya Kanjeng Nabi ngajak perang Badar. Siap perang, siap Rasul. Siap perang, siap Rasul. Begitu ngerti musuhe 3.000 sing budal mek wong 313. Mate sing wani mek wong iku tok, liyane mlayu. Ternyata begitu mari kita jihad ekologi, nggak tahunya begitu wae budal kan wong pira. Ambe iya mawar budal bojoku njaluk Alphard Kang. Bojoku lipstik elek ya nesu. Artinya itu kita sedang seperti itu. Kita selalu menghitung kerusakan. Tapi sampean nggak pernah menghitung bahwa seluruh pasar kerusakan itu adalah manusia. Batu bara yang ditambang dengan eksploitasi yang luar biasa untuk membangkitkan PLN. PLN untuk ngetop listrikmu itu. HP yang sering untuk ngirim. Betapa borosnya sampean nih ngirim. Bobok yo ngirim. Udah makan lom ngirim. Itu listrik apa? Bisa tidak kita menggunakan handphone secukupnya? Neng omah AC, turu AC, kipas-kipas ora. Tapi kipas-kipas juga mesti memotong daun kelapa. Dunia itu siklus sih. Makanya kalau kemudian jihad ekologis, saya tantang sampean. Berani ndak? Paling sing wani mek rolas. Loh kenapa? Karena penting, jihad ekologis itu penting untuk menyelamatkan ekosistem, itu penting. Eksploitasi dihindari itu penting, tapi yang ditantang adalah kelakuan kita sendiri.
sendiri. Jadi kita jihad itu sedang tidak melawan ekologi, enggak. Jihad melawan dirimu itu loh yang konsumtif, melawan diri kita sendiri yang eksploitatif gitu. Itu sedang kita lawan. Maka edukasi tentang ekologi itu menjadi penting untuk sekedarnya. Ning sekolahnya kan yo advokasinya lama, sampai harus litigasi baru bisa advokasi. Kalau enggak ya, nah itu. Makanya kadang kita ini bicara demonstran, enggak apa-apa. Ini presiden jelek, ini enggak apa-apa. Ini presiden kok 5 tahun tok, baru ganti sampean sing ganti ya ora apa-apa. Tapi kalau jihad ekologis itu yang kita tantang diri kita sendiri. Sampean misalnya murah sebenarnya. Sekolah pakai sendal jepit, ora oleh kok karo rektor kok. Harus pakai sepatu. Lah sepatu pabrik ngambil dari tambang dari apa? Oleh ora. Murah kalau misalnya dimulai IAIN apa UIN Gus Dur pakai sendal jepit. Bakia. Irit itu tapi kayunya juga ditebang. Loh ya kan? Rektor tidak lagi pakai mobil, pakai sepeda ontel biar sehat. Ya lucu loh rektor kok ngontel itu apa? Rektor ya Mercy utawa Alphard karena simbol Kiai. Nah rektor ngono ya ngopo nyekolahno anak ning dadi meng sepeda ontel karena orang tua kita semua pengen naik mobil. Doa ayo nanti ayo. Wes ora usah kayak auditorium, lapangan pengajian. Kita sedang itu karena ekosistem itu saling terkait. Jadi kalau kembali kepada diri sendiri adalah menarik proses dari yang namanya dulu disebut kalau skripsi itu deduktif, induktif, gitu. Deduktif, induktif. Nanti di situ kita mesti belajar tentang konten analisis. Menurut gitu dialisis toh. Opo imperatif kategori itu ada di situ. Nah epistemologinya seperti apa? Epistemologi pengetahuannya seperti apa? Ada banyak di situ. Karena pada akhirnya menantang diri sendiri. Makanya tasawuf dari dulu itu lahir ketika dunia sudah eksploitatif. Syariat ketika eksploitatif lahir tasawuf. Nah kalau kita mau geser tasawuf menjadi tulang punggung ekologis, ini luar biasa. Cuman iso ora mbak penjenengan lunga sekolah terus nggo tas kresek ngono cukup ora. Tapi tas kresek juga sekarang nggak dijual di Indomaret karena eksploitatif katanya. Itu namanya. Jadi pada akhirnya jihad itu adalah melawan diri sendiri. Kita pulang dari jihad besar kembali jihad kecil kembali kepada jihad besar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Apa itu? Jihadun nafs. Aku misalnya terus aku sufi saka Jogja nang Pekalongan. Amit sewu terus numpak Agia. Ya boyok no Kang. Ya ora iso aku ya kudu numpak Sprinter. Turu ning jero kono paling ora ya Alphard. Karena saya semalam mesti di Tegal, siang di pagi di Pekalongan, sekarang di sini, malam masih di sini, besok pagi harus di Blora, siang di Blora, malam di Purwodadi, besok lagi mulai. Terus nggo Agia ngono, loro kabeh kang ngomong numpak Mio ngono ya, mate Kang. Lah nek sampean ngono, Mio sik cukup Joko itu sampean terus nganggo Alphard ngono yo. Iku jenenge mengambil untuk tidak pada porsinya. Karena kita menggunakan kata jihad lah ya. Nanti jihad itu seminar itu ono jihad dan ono sufine. Coba kalau kita berbicara tentang ekosistem dalam ekologi manusia, wah ayo tak buka no kabeh. Mulai blockchain bagaimana sistem pergerakannya, bagaimana sistem pergerakan dunia yang lain. Tapi kadung dibatasi sufi, jihad, itu kan
Raiso itu harus kembali kepada dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Walaupun kita berhadapan dengan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, karena manusia pada akhirnya adalah mesti mengeksploitasi semua, ya kan? Karena inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, sampean-sampean ini tak tunggu tadi ulil albab. Tapi dia sifatnya adalah eksperimen sampai jadi eksperien. Ya, karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu ensiklopedik. Itu. Nah, berimannya di mana? Setelah ensiklopedik. Subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lho kuwi ulul albab. Iku nek iso paso. Lah nek sing sampean sing eksploitasi neng Kongo hari ini, yang eksploitasi di Uzbek, yang eksploitasi di Turki, semuanya harus dijangkau. Karena kalau kita kembali kepada Allah, Allah itu Rabbil Alamin, bukan Rabbil Amrikiyin, bukan Rabbil Indonesiyin. Maka berpikir yang mendunia itu kadang juga harus kita pikirkan. Jangan kemudian berpikir lokal, berpikir transnasional itu penting. Kalau sampan-sampan yang ada di UIN ini, apalagi UIN Gus Dur, walaupun disingkat UGD, belum bisa. Ya, jadi belajar tentang jihad ekologis, karena nggak mungkin enggak ya. Nanti sampean nih loh iki. Ya, betul nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah seminar yang berbahagia, ini sudah jam Jamaah. Inti yang bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan adalah, ini menurut saya Gus, mohon dikoreksi. Jihad ekologis itu berarti kita berjihad agar kita memanfaatkan alam, kita hidup dengan sesuai kebutuhan kita, Pak. Sesuai kebutuhan kita. Kalau istri harus pakai skincare dan itu dibutuhkan, berarti nggak apa-apa, Gus. Nggak apa-apa. Okay. Kalau memang tadi contohnya Alphard, karena itu memang dibutuhkan, nggak masalah. Tapi kalau saya beli Alphard selain nanti BPK yang datang, ya itu juga nggak sesuai dengan gaji yang setiap bulan itu. Barangkali ada yang mau bertanya, ada di satu atau dua, satu termin saja, putri satu, putra satu. Monggo, putri dulu. Oh ya, silakan berdiri Mbak. Sebutkan nama saya siapa? Kok nama saya? Dipencet Mbak. Baik, sebelumnya izin Bapak Rektor, Bu Sumafik dan seluruh jajaran, perkenalkan nama saya Sabrina Aizahra. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam tahun masuk 2024. Izin bertanya tentang Indonesia sendiri kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi negara Indonesia sendiri di sini masih selalu bergantung pada tadi yang disebutkan, yaitu batu bara untuk listrik. Nah, ada penelitian itu Indonesia sendiri itu menggunakan batu bara untuk listrik itu sampai 60% di tahun 2025.
Nah, jika menerapkan pada Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, itu bagaimana ajaran Sufi seperti yang tadi dijelaskan, yaitu seperti zuhud dan juga tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah tapi dengan diiringi dengan usaha. Itu bisa diterjemahkan atau diartikan menjadi kebijakan nyata untuk mencapai kemandirian energi tanpa menyusahkan masyarakat yang bisa dibilang, mohon maaf, miskin gitu, tanpa menyusahkan ekonomi masyarakat miskin gitu. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, siapa tadi yang mic-nya, tolong mic. Di depan. Tadi tentang tawakal, Gus. Tawakal bukan berarti berserah diri pada asing, gitu, tapi justru mandiri. Gitu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat Priyono Putra, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mau menanyakan, kan tadi dijelaskan bahwa jihad ekologis selalu dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menahan diri kita atau bagaimana kita berperilaku atau mengkonsumsi sesuatu. Akankah jihad ekologis ini bisa untuk menjadi alat atau istilah yang menuntut bagi orang yang tanda kutip mengeksploitasi atau yang punya keputusan dalam merusak alam, atau lebih tepatnya istilahnya itu tentang keadilan iklim. Sekian. Ya, jadi tadi ditanyakan, Indonesia negara kaya. Ya memang kaya. Ini tuh negara kaya. PLN pakai batu bara. Ya memang dulu PLN itu pakai batu bara. Nah sekarang beberapa negara misalnya menggunakan nuklir. Tapi kan nuklir ini ada perjanjian internasional, ada kesepakatan internasional nuklir ini. Nah kalau kembali kepada Indonesia, sebenarnya Indonesia itu punya nuklir, cuman ilmunya hilang. Di Indonesia ada pusaka, ada keris, ada tombak, ya. Itu yang ujungnya itu ada nuklir. Namanya tombak baru kelinting itu. Groundnya ke langit, nggak ke bumi. Cuman itu ketika dikelisik teknologinya, itu pembuatnya nggak tahu itu siapa dulu yang buat. Makanya tombak baru kelinting nggak bisa diturunkan gini. Kalau diturunkan di depannya mati. Itu salah satu contoh bahwa kita juga punya. Ketika perang, yang lain baru mengenal apa ya, negara lain punya perang misalnya menggunakan mesiu gitu, mesiu mercon itu. Dulu kita menggunakan cat bang, sama aja bisa meledak. Cuman kembali kepada titik itu sesuatu yang nggak mudah. Makanya kemudian pasar internasional membidik negara-negara yang kehilangan orientasi indigenous knowledge-nya, indigenous culture-nya. Negara-negara yang masih punya kekuatan indigenous knowledge itu bangkit biasanya dari kekuatan lokal. Cina itu masih bisa bangkit secara teknologi kesehatan itu dari ketabiban lokal, sehingga duit yang mestinya dikeluarkan untuk belanja obat
bisa dikembalikan ke dalam negeri dengan apa? Menghidupi obat-obat lokal. Itu Cina masih punya. Kita sudah kehilangan hampir semuanya. Anak-anak sekarang ini misalnya kalau kita harus suatu saat krisis pangan dunia, ngertinya tinggal nasi. Kembali kepada ganyong, kembali kepada gadung yang dulu hasil dari eksperimen makanan yang luar biasa, gadung itu. Sekarang anak-anak sini seandainya nanti nasi tidak ada di dunia, terus sampean mau pakai apa? Karena Cina sekarang yang 2 miliar orang itu sudah mulai nggak mencukupi 1 juta ton gandum, udah nggak tercukupi di Cina itu. Maka dia menyerap hampir seluruh makanan seluruh dunia. Thailand, Myanmar diserap. Makanya Thailand itu surplus beras ketika panen, tapi panen dalam negeri, berasnya dalam negeri nggak ada karena impor. Diimporin negara-negara kita aja ngimpor dari sana. Kita sepertinya surplus beras. Tapi masyarakat-masyarakat yang tadi makanannya sagu sudah kehilangan pohon, geser ke nasi. India yang ini sekarang mendekati 1,5 miliar. Kebutuhan India itu per hari 2 kilogram gandum sudah nggak terpenuhi. Maka cepat atau lambat suatu saat kita juga akan kembali. Nah, yang dieksploitasi misalnya kembali kepada porang. Itu untuk menutupi. Kita sendiri sudah nggak ngerti kemarin caranya ngolah porang kan. Tapi orang Cina, orang Jepang sekarang porang bisa dijadikan nasi. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang sistem dunia itu adalah kapitalisme, musuh kapitalisme itu indigenous knowledge, indigenous culture, termasuk indigenous people. Musuhnya. Cuman kembali ke situ kan nggak ngerti. Anak-anak ditanya nasi itu dari mana? Dari Indomaret. Itu mesti jawabannya. Tuh. Nah itu makanya kan bangsa-bangsa yang bangkit dari situ itu bangsa yang memang mulai dari awal. Bung Karno pernah ketika Hitler jatuh tahun 46 ya. 46 Hitler mati, 48 Jerman jatuh. Indonesia harus milih apakah ikut blok Amerika atau blok Soviet. Indonesia mengatakan enggak lah, kita di tengah, non blok. Bangun Indonesia pakai teorinya mana? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Oh enggak, salah asuhan. Ada novel karyanya Marah Rusli. Apakah kita akan menduplikasi Arab? Oh enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan menduplikasi Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita bangun murni cara Indonesia? Siti Nurbaya. Bertahan itu Bung Karno. Akan tetapi nggak bisa bertahan ketika tawaran teknologi internasional masuk ke Indonesia. Bung Karno hanya bisa bertahan sampai tahun 65. Habis itu di take over oleh satu sistem baru yang namanya developmentalism, wajah baru dari kapitalisme yang didorong oleh pemikir-pemikir baru di Indonesia yang dikenal dengan nama mafia Barclay. Akhirnya Bung Karno hanya bertahan sampai di situ. Selebihnya kita negara konsumtif, ya sudah. Lahirlah industri listrik yang berbahan batu bara. Lahirlah industri listrik yang berbahan batu air. Itu kan teknologi dan kita nggak bisa bikin. Rumah sakit besar yang lahir di Indonesia itu hanya etalase. Obatnya semua dari internasional. Konveksi di Indonesia mesinnya nggak dibikin di dalam negeri, bahkan jarum masih otoritasnya Cina. Tekan Cina nggak dikirim jarum, konveksi macet di Indonesia. Zaman mau macam-macam dengan Jepang, tutup pentil itu nggak dikirim, macet pabrik bank di Indonesia. Keras dengan Amerika, nggak usah banyak-banyak. 5 kali transaksi 5 juta dolar di bursa Singapura, mati kita. Gak bisa bertahan karena apa? Inggris memberikan otoritas kepada Singapura dan Malaysia sebagai negara persemakmuran untuk mengajukan waktunya 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta.
Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Makanya Pak Jokowi memindahkan ibu kota IKN ke Indonesia Tengah agar dalam pertarungan digital kita memungkinkan untuk melawan mereka. Tapi kemudian kitanya nggak paham, akhirnya teriak-teriak itu yang kandang apa bayi jin buang anak atau apa banyak, karena kita yang nggak tahu itu nggak paham atau sudah di sana. Itu menjadi masalah. Seluruh jalur perdagangan harus lewat Singapura, Malaysia, Selat Malaka. Itu berawal semenjak tahun 1515 ketika Malaka jatuh ke tangan Albuquerque Portugis, sehingga negara-negara yang tadinya negara maritim mau bergerak ke internasional tidak bisa dicegat sama Portugis. Perubahan dari negara negara lautan berubah menjadi negara daratan. Maka Pak Harto misalnya mau membuka jalur tanpa lewat Selat Malaka agar direct buka pelabuhan Sabang di Aceh, gagal karena GAM. Pengen direct buka sistem perdagangan langsung dari otorita Batam, gagal karena demonstrasi buruh. Memang mudah kan bayangannya, nggak mudah, semuanya berat. Apalagi kita ini mulai tidak cinta pada bangsa dan negara, dikit-dikit jelek. Amerika bisa bangkit seperti itu dimulai dari bawah, membangun rasa cinta pada bangsa dan negara, sehingga apapun yang terjadi dengan Amerika, mereka percaya itu benar. Itu kan dibangun cerita Amerika itu dari mana? Hollywood yang punya kerja, mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican, film Hollywood. Dibangunlah bagaimana ketika mereka gagal di Vietnam, Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Irak waktu itu, bikin hotshot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme, dia kampanye pakai 12 strong. Kalah dengan Cina secara spiritual, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Ditekan sama Jepang secara spiritual, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan mereka berani klaim samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Tuh, kita kerjaan negara, Mbak. Jepang kenapa dia bisa bertahan? Dia bikin dari Oshin sampai Bushido sampai Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Cina bangkit karena punya kekuatan dalam negeri, rakyatnya percaya. Dibangun mulai dari apa itu Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, ular putih, ular hijau diceritakan, sampai terakhir Mulan dibikin oleh Hollywood. Kita punya Kertanegara, nggak ada lagi yang ceritakan. Coba ada yang ngerti. Malaysia membanggakan bangsanya dari kecil, si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak India, kasih tokoh kecil namanya Jarjit. Jangan ribut dengan anak-anak Cina, kasih Mei Mei. Jangan ribut dengan anak-anak Indonesia, kasih Susanti. Ini karakter nation yang harus dibangun. Kita nggak pernah membangun itu. Maka tugas UIN nanti juga bikin squel-squel pendek untuk menjelaskan bangsamu. Jarwo dosok. Jadi kita sudah berusaha balak-balik untuk membangun itu. Tapi bahwa problem-problem kita juga cukup serius. Kita kalau berbicara energi masa depan, mungkin kita ini negeri terdepan. Kalau energi masa depan itu basicnya adalah angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau basicnya adalah matahari, kita punya 3 waktu. Kalau basicnya adalah panas bumi, kita negeri cincin api. Cuman teknologi yang untuk membangun itu butuh kalian yang berpengetahuan. Butuh anak-anak saintek itu nanti. Kalau anak fakultas dakwah nggak usah diurusi. Suruh ngaji aja bagaimana dunia stabil, tidak ribut, stabilitas ada, roda ekonomi berjalan. Yang menyerap pasar itu fakultas dakwah. Muludan, pasar ingkung terserap, pasar son terserap, tenda terserap, itu bagiannya fakultas dakwah, nyerap pasar. Yang bikin pasar biar anak-anak saintek, anak-anak kedokteran. Itu kalau ada masalah biar fakultas syariah yang urus. Kalau sudah bulat dalam urusan agama biar usuluddin yang urus. Ya, kalau sudah bermasalah dengan akhlak biar fakultas adab.
Kan ada masing-masing, itu kerjanya Pak Rektor. Kalau manusia sudah mulai bermasalah dengan dirinya, fakultas kedokteran, ini mulai dibangun, integrated, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita nggak ada yang bangun, punya polisi dijelek-jelekkan, punya tentara dijelek-jelekkan, padahal itu alat negara. Punya presiden jelek, apa-apa jelek, dan kita hobi. Sementara dunia ini sudah dunia digital, keluar dari dunia analog. Saudara mulai belajar jujur, karena kita sekarang semuanya menggunakan sistem data. Bapak-bapak kita ini sudah nggak bisa nipu. Lagi di mana Pak? Lagi di masjid, video call, buyar kita gimana ini? Lari ke sana. Sudah mau ke Pekalongan kok, sudah di mana? Udah di jalan, share live, nggak taunya di rumah, nggak bisa. Ini era data, nggak bisa. Era cloud ini pakai algoritma digital. Kita punya algoritma digital, ya UIN itu karena punya Al-Quran. Al-Quran itu downloadan. Balu Al-Quranul Majid fil lauhim mahfud. Makanya Quran turun pakai print out, pakai coding. Print outnya ilmu tafsir, codingnya alif bata itu. Sekarang dunia pakai coding semua. Kenapa Cina bisa bangkit? Dia menguasai coding. Ketika algoritma internasional disepakati, codingnya didaftarkan pakai huruf mereka, sehingga dia bisa lawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa lawan WhatsApp pakai WeChat, dia bisa lawan Facebook pakai QQ Run. Karena codingnya ada. Kita Indonesia masuk algoritma internasional, coding nggak ada. Karena apa? Kita punya bahasa, nggak punya huruf. Kita ini punya bahasa, nggak punya huruf. Paling tidak ya UIN ini harus menyuarakan huruf Indonesia yang disepakati untuk menjadi coding internasional apa, sehingga password kita tetap ABCD. Coba kalau huruf kita disepakati huruf Jawa gitu, terus password kita pakai huruf Jawa Belgedes, aman, nggak bisa diretas. Ini problem-problem gede yang mesti satu-satu diselesaikan. Jadi menyelesaikan Indonesia ini nggak mudah, karena negeri kepulauan, negeri yang banyak, harus berpikir semua. Kan itu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kedua, apa tadi? Yang kedua tadi yang laki-laki itu. Tadi nggak ada pertanyaan sebenarnya, jadi saya biarkan. Oh, nggak ada pertanyaan. Apa yang ditanyakan tadi, Mas? Apa sih? Apakah jihad ekologis itu bisa sebagai tanda kutip istilah untuk menuntut orang yang lebih bertanggung jawab terhadap alam yang dirusak itu? Ya kalau jihad ekologis itu Mas, dimanapun yang dihadapi itu kan regulasi. Regulasi lah, negara itu punya regulasi. Regulasi itu kalau dalam bahasa IAIN, dalam bahasa UIN, itu namanya tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Itu regulasi, aturan main. Nah di sebuah negara itu nggak mungkin ada tanpa campur tangan parlemen. Karena yang mengeluarkan regulasi itu parlemen. Parlemen hanya bisa dimasuki oleh partai politik. Nah bagaimana sampean mau turut campur dalam urusan regulasi kalau alergi pada partai politik? Itu kan paradok mahasiswa. Oh, sampean ribut tentang regulasi. Kenapa Raja Ampat? Regulasi yang ada. Kenapa tambang-tambang ada? Regulasinya. Nggak berani pengusaha bergerak tanpa regulasi. Pasti menggunakan regulasi. Persoalannya mengatur regulasi lewat jalur belakang itu urusan lain. Tapi pasti semuanya pakai regulasi. Nggak berani nggak pakai regulasi, pakai aturan. Nah sampean kalau mau ikut terlibat di situ, jangan ragu dengan politik. Rancang dari sekarang. Saya nanti akan jadi dewan. Tapi berhubung dewan itu butuh teman banyak, cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau kurang teman, beli. Bukan ini sudah, jangan kemudian masih berpikir tentang ar-rosi wal murtasi finnar. Toh redaksi awalnya la'anallahu ar-rosi wal murtasi fil
hukmi. Itu Ibnu Majah. Itu jangan berpikir paradok. Jihad ekologi, tapi kita nggak bisa menahan diri dari konsumtif. Pengen negara baik, regulasi jalan, sampai anti partai politik. Karena regulasi dan partai politik ini paralel. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi harus ada penjembatannya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun la talbisul haqqa bil batil, itu jelas. Tapi kalau kondisi realnya adalah membutuhkan satu hukum baru agar nggak rumit di situ, ya ad-daruratu tubihul mahdurat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi ada titik-titik komprominya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini tegas. Tapi kalau itu nggak paralel dengan manusia yang lumrah, yang yufsidu fiha wa yasfikud dima, makalul khata' wan nisyan, kalau itu nggak paralel, ya harus ada jalan keluarnya. Makanya ada jalan keluar yang dikeluarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa? Titik dalam kitab Hikam itu jelas. Namanya sing i'timad alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis jalal, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis jalal. Pasti ada jalan keluarnya. Mu'tazilah bikin jalan keluar buntu, at-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal-wa'id, akhirnya buntu, ketemu al-manzilah bainal manzilatain. Begitu al-manzilah bainal manzilatain ruwet, harus pakai kekuasaan, lahir amar ma'ruf nahi mungkar. Terus berkembang. Ini dunia ini nggak statis, dia bergerak. Jin pensiun, malaikat pensiun, itu ada nanti. Wong kuncinya di manusia. Lu jin banyak pensiun sekarang. Jin sakti yang tukang nempeling orang itu udah pensiun sekarang, karena nempeling orang 60 juta. Malaikat yang nungguin bayi kapan dilahirkan pensiun, jatahnya hari Kamis, hari Selasa sudah dikeluarkan pakai sesar. Makanya bayi sekarang itu kalau mendoakan susah karena nggak pakai weton, angkatan drama tuh diangkat. Jadi sampai coba berpikir dalam narasi manusia, jangan selalu berpikir dalam narasi manusia. Tuhan itu kurang sakti apa memaksa manusia untuk sholat, tapi kalau manusianya repot itu jamak. Manusianya masih susah, jamak kosor. Manusianya kebablasan, kodok. Lang gitu, enak kan? Manusia suruh ibadah, khusyuk lah, jangan tolak-tolak, yang khusyuk menghadap Allah. Tapi kalau nggak bisa mau bagaimana? Sudah Allahu Akbar, tiba-tiba ada bu sarungnya bolong, ting bakso. Apa yang dilakukan oleh Allah? Marah nggak? Enggak, udah deh, nggak usah dipikir begitu, tenang aja. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya udah deh, kamu ibadah sama aku, yang penting kamu seolah lihat aku. Kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat kamu. Akhirnya Allahu Akbar, jangan gerak, dilihat manusia, dilihat Allah. Allahu Akbar, ini wajah tuh aja. Tiba-tiba ada ting bakso. Nggak apa-apa, sampai dari awal sampai akhir dengerin bakso boleh. Yang nggak boleh itu lupa diawasi Allah, akhirnya pesen 2 mangkok pak. Nah itu nggak boleh. Karena manusia ini yang Allah bikin ini, Allah tahu banyak sekali titik komprominya, nggak mungkin enggak. Allah bikin laki-laki begitu, Allah bikin perempuan begitu, tapi butuh bersatu. Komprominya cuman kobil udah. Mau sampai kejar kayak apapun, ya nggak boleh kalau nggak ada kobil tuh. Mau bawa duit triliun juga tetap nggak boleh kalau nggak ada kobil tuh. Endang. Jadi kita ini kadang berpikir ini, mulailah kita berpikir, jangan kemudian terjebak. Oh itu kan humanisme, behaviorism,
fruit. Nggak usah begitu. Karena manusia hidup juga nggak bisa lepas dari manusia yang lain. Sampai sholat itu yang bikinkan sarung orang Cina. Nah kenapa Cina yang bikin? Nah, Cina yang mikir. Akhirnya Cina yang kaya sampai yang miskin. Karena pemakai itu nggak pernah kaya. Yang kaya itu produsen. Makanya jangan suka marah sama Cina. Cina bunuh semua, telanjang sampean. Sampean teriak-teriak Yahudi, Yahudi. Lu sampean setiap pergi haji pakai pesawatnya orang Yahudi. CSR-nya orang umroh dan haji dari Indonesia cukup bikin bom nuklir untuk ngebom Gaza sama Iran. Sementara kita rajin sekali umroh. Kalau kemudian bunuh orang Yahudi semuanya, ya renang kita dari Pekalongan situ. Semakin kita rajin nginep di Hilton, Paris Hilton, semakin kaya. Perempuan yang nggak pernah pakai BH itu. Ini dunia ekosistem, sistem itu ekologi itu bangun sebuah sistem. Nah yo, ini bisa. Ini semakin kita semakin sering live streaming, yang untung siapa? Mark Zuckerberg. Ribut di sana sini, Wahabi, Syiah, Habib, NU, pokoknya ribut, semuanya pakai Facebook. Fasilitatornya itu Facebook, dia yang kaya, udah bayar itu. Makanya 200 triliun dia terima setiap bulan. 200 triliun. Itu sampean, dulu saya ini masih muda ya, paling seneng lihat konser Metallica ya. 91 konser terbesar dunia itu Metallica ada di Moskow, 6 juta orang. Kayaknya nggak ada yang bisa nandingi, bahkan Woodstock juga kalah. Ternyata begitu Covid diajar sama BTS, ceng gitu aja yang nonton 100 juta orang. Itu seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. 1 tahun saya hitung uang masuk dari Indonesia, dari dunia ke BTS itu 2.600 triliun. Sampai dodol opo? Megono. Loh itu tom yamnya orang Thailand jual sini, sushinya orang Thailand jual sini, samyangnya orang Korea jual sini. Sampai dodol megono di mana? Dodolan megono itu, biar nggak megono begini itu. Ini dunia sedang mengalami fase transnasional. Nggak bisa sampean. Anakku sing cilik itu belanja bros, itu kok Kanada coba. Tuku bros itu dari Kanada. Anak saya itu regane piro? 23.000. Iku ngirime piye? Nalar kita nggak masuk, itu nggak nyampe $2, kok iso ke Kanada bros. Ayo. Kita juga laki-laki sekarang nggak capek nganter istri. Istri itu biasanya kalau diantar selisih 1.000 pindah toko. Sekarang semuanya online. Enaknya beli tidur-tidur gini online. Pengen soto online. Enak, yang penting rekeningnya ada duitnya. Dunia berubah, dunia baru, televisi hilang, industri pertelevisian tiba-tiba kita hilang, diambil semua sama WhatsApp, koran hilang. Ini dunia baru. Ya UIN nggak boleh analog, ini dunia baru. Surat cinta hilang, padahal itu dulu paling membahagiakan. Kalau sudah warnanya pink, baunya melati, bau genderuwo, cocok. Untukmu kekasihku. Entah kenapa semenjak kamu merantau ke Pekalongan, aku merindukanmu. Di malam-malam yang gelap seperti ini terdengar lagu Isabella. Ketut hatiku, khawatir putus seperti Isabella, cinta dua dunia. Terkadang aku juga merindukanmu walaupun sepi. Tapi kenapa setiap aku merindukanmu yang keluar wajah bapakmu? Iya kan? Eranya Pak Zainal ini, Pak Rektor. Ya gak itu. Aku tahu kau pun malam hari ini merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Perih memang mencintaimu, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku masih bisa mencium bau tubuhmu, karena sebelum kamu pergi kau sempat sentuh ujung hidungku. Baunya masih tersisa. Karena kamu tahu nggak, seminggu aku nggak mandi dan nggak cuci muka.
Setiap aku cuci muka, aku pakai Indiplas. Oh itu dulu pinter zamannya Pak Rektor itu Pak. Kekasihku, ini semua demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Dariku yang mencintaimu. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Ambil perangko template no itu. Tahu-tahu hilang dari hadapan kita. Pak Pos nggak ada, Bapak nggak ada. Ini dunia baru. Terus sampean masih manual gitu ya, ditinggal. Ketinggalan kita ini. Makanya UIN ini kalau bisa jurusan-jurusan yang kira-kira udah nggak berguna, hapus. Dosennya kalau nggak bisa di-upgrade, keluarkan. Udah gitu geser ke TU. Gitu, jangan mempertahankan jurusan yang sudah nggak ada gunanya. Ngapain? Itu biar diurus sama pesantren aja. Fakultas dakwah masih berguna ya. Masih berguna karena yang menyerap pasar. Ya kalau kira-kira jurusannya udah nggak, mata kuliah yang udah nggak berguna, apa? Yang satu hal yang nggak boleh hilang dari mata kuliah UIN itu satu aja, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jadi bisa Harun Nasution. Makanya anak UIN itu apa-apa aja bisa. Karena pernah mata kuliah belajar Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Iya, 4 jilid. Covernya biru lu mesti hafal ini. Lo ya alumni Jogja. Saya juga pernah kuliah kok. Jangan dikira saya nggak pernah kuliah. Saya pernah kuliah 22 semester. Ya kan zaman dulu boleh. Lulus itu kan dianjurkan. Kalau belum dianjurkan ya belum lulus. Jadi makanya saya itu di kuliahan itu dulu kan ditanya dosen, kamu nggak masuk, nggak boleh ikut ujian. Alah itu kan kalau bapak datang saya nggak datang dihitung. Yang saya datang bapak nggak datang nggak pernah dihitung. Oh iya toh, nah, iya enak dulu. Jadi kuliah itu enak. Apalagi dulu IAIN Jogja, wah enak Epal. Kosnya setahun cuma 75.000. Itu sudah elit tuh, kos 75.000 setahun itu. Kamar mandi luar tapi tidurnya di luar. Itu jihad deh. Dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Wali Songo, pokoknya wali-wali lah. Makanya kalau Gus